Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di podcast Mandua Tuban bersama saya Aicha Nur Aulia. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu siswa berprestasi di Mandua Tuban dan juga pembinanya. Nah, kira-kira siapa ya yang akan mengisi podcast kita pada kesempatan ini? Jadi beliau adalah Mbak Salma yang kemarin mendapatkan juara 1 dalam lomba catur di Perseni dan juga pembinanya yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Ramadan yang merupakan salah satu guru di Mandua Tuban yang mengampu pelajaran bahasa Arab. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Mbak Salma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Aicha. Wajahnya terlihat ceria sekali. Terima kasih Ya, banyak. mungkin sudah tidak sabar ya kita mau sharing-sharing di kesempatan kali ini. Ya, bisa seperti itu. Oke, sebelumnya bagaimana kabarnya Bapak? Baik, alhamdulillah. Mbak Salma? Alhamdulillah baik Mbak Ica. Iya. Oke, jadi Mbak Salma ini adalah salah satu siswa berprestasi di Mandua Tuban, teman-teman. Dan tidak kalah luar biasa juga ada Bapak Ramadan yang salah satu pembina catur di Mandua Tuban. Oke, saya mau tanya-tanya boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Oke, nanti kita sharing-sharing terus nyantai aja ya Pak ya. Santai aja. Ya, kita nggak usah formal-formal banget. Bagaimana Mbak Salma dan Pak Ramadan perasaannya hari ini diundang Baik. di podcast? Baru pertama kali, sangat luar biasa. Oke, terus Pak Ramadan ini sudah berapa kali Pak? Dalam event catur. Iya, membina event catur di Mandua Tuban ini. Karena catur ini dibuka baru tahun kemarin, maka alhamdulillah baru pertama kali. Terus salah satu siswi dari MAN ini adalah Mbak Salma Agustin ini. Ternyata saya tidak menyangka dengan belajar yang dilakukan di pengembangan diri setiap Senin Selasa itu ternyata bisa membuahkan hasil menjadi juara 1 Perseni itu. Alhamdulillah, Masya Iya. Allah, Mbak Salma hebat banget. Walaupun perempuan tapi semangatnya luar biasa ya Mbak ya. Terus Mbak Salma belajar catur itu dari umur berapa Mbak? Dari kelas 2 SMP. Oh, 2 SMP. Berarti baru ya hitungannya. Iya, baru Terus mulai. langsung menjadi juara. Ini Iya. perasaannya gimana jadi atlet catur di Mandua Tuban? Ya sangat bahagia tentunya karena bisa menjadi bagian dari siswa berprestasi di Mandua Tuban. Terus Pak Ramadan bagaimana perasaannya menjadi pembina catur? Ya sebenarnya sama sih. Saya catur ini memang sebuah hobi semenjak saya di pesantren dulu. Jadi saya juga pernah mengikuti event-event lomba di Kabupaten Bojonegoro karena memang saya sanawiyah aliyahnya di Bojonegoro di MTS dari Abu Darin. Waktu itu juga diberangkatkan event di kantor Bupati Bojonegoro sana. Sehingga ternyata saya nggak menyangka di sini itu tiba-tiba saya di SK jadi pembina catur. Wah, ini mengembalikan hobi saya ini. Bakatnya dimunculkan lagi ya Pak Bakatnya ya. dimunculkan dan itu sudah lama betul. Sudah lama sekali. Ternyata setelah Salma Agustin ini mendaftar sebagai pemandiri catur, oh berarti baru anak ini mungkin yang punya bakat gitu. Akhirnya saya bimbing setiap Senin Selasa itu mesti kita belajar terus. Dan itu juga dibantu dengan Pak Arif juga dibantu untuk belajar caturnya sampai sekarang. Masya Allah. Dan sekarang sudah mencapai ada sekitar 10 siswa-siswi yang di grup catur Mandua Tuban ini. Ya, gitu kira-kira. Wah, jadi perkembangannya dari dulu sampai sekarang itu di Mandua Tuban peminat catur itu gimana Pak? Sangat minim, baru 1. Ya Salma ini saja. Awalnya hanya 1 takdil ini anaknya. Dan ternyata terus disusul ada Fajrur, ada Arvin, ada siapa namanya David, ada Najwa, ada Bintang, semuanya terus mulai hadir. Ada Rima juga sudah hadir waktu itu. Jadi mulai ada komunitas dan saya membuat turnamen internal di Mandua Tuban ini 2 kali.
Kalau yang pertama itu yang juara juga Fajrur waktu itu, terus baru bulan kemarin ini juga mau berangkat catur itu buat lagi, itu yang juara bertahan juga Fajrur lagi. Masya Ya, Allah. seperti Jadi itu. di Mandua Tuban tuh ternyata muridnya juga ada yang minat ya Pak Ada yang ya. minat. Alhamdulillah. Nah, kalau ternyata. yang Salma ini prestasi dari catur putrinya gitu. Kalau yang putra itu Fajrurnya itu. Fajrur. Ya. Terus mungkin sebagai pembina catur mungkin bagaimana strateginya mengenalkan budaya Istra Catur ini di Mandua Tuban biar lebih mengenal lagi siswa-siswanya. Mungkin kan kebanyakan banyak yang belum tahu kalau di Mandua Ya, Tuban betul. ada Istra Catur. Terus Betul. mungkin banyak yang belum tahu juga cara-caranya terus pengen belajar gitu. Ya, kami pertama tentunya yang saya laksanakan adalah berkoordinasi dengan Wakalitbang yang membuat form pendaftaran di setiap kelas-kelas. Ketika ada siswa-siswi baru itu di-share di setiap kelas-kelas. Begitu juga dengan di media, biasanya kita nge-share di Instagram, di Facebook gitu. Kalau ada event lomba di internal juga sama seperti itu, di share-share di grup-grup itu, sehingga sebagian anak juga mulai mengenal catur di Mandua Tuban. Akhirnya lambat laun sedikit itu mulai mendaftar dan ikut di grup caturnya itu. Oh, seperti itu. Terus Mbak Salma, ini bisa kasih tahu kepada pemirsa tip and triknya. Mungkin catur itu ada strategi-strateginya sampai juara itu gimana Mbak? Untuk belajar catur tuh harus tahu bidak-bidaknya, kan ada bidak, itu ada pion, ada ster, bisa dipanggil ratu juga, ada rajanya, ada kuda, ada peluncur, dan juga ada benteng. Oh iya iya. Walaupun saya kurang Yang pertama kayaknya- harus mengenal dulu. Nah, kalau orang dulu. awam kayaknya asing banget dengan kata-kata itu. Kemudian langkah-langkahnya Langkahnya juga itu ada juga harus pembukaan. tahu. Berarti ada aturan semuanya ya Pak Ada ya? aturannya. Ada aturannya juga. Oh, kalau Sehingga nanti ada strategi, ada gambit, ada gaya Pembukaan, Indian, pembukaannya landing gitu. sistem English. waduh, ternyata rinci itu ya belajarnya itu. Sedikit sulit. Kalau orang awam tuh kayaknya taunya cuma ada raja, ratu. Terus apa itu kuda? Kuda. Iya, kayaknya cuma ada itu aja. Oke, ternyata mungkin teman-teman yang ada di rumah, yang siswa-siswi Mandua Tuban, kalau mau belajar catur bisa menghubungi Pak Ramadan dan juga Mbak Salma. Siapa tahu kalian dengan coba-coba terus akhirnya dapat menjadi juara. Terus pesan kesannya Pak untuk Mandua Tuban? Pesan saya bagi semua saja yang punya bakat catur, silahkan bisa menghubungi saya dan Mbak Salma ini untuk mengembangkan bakatnya, karena catur itu adalah ajang atlet olahraga otak. Jadi kalau kita main strategi itu akan mengolah otak kita lebih cerdas lagi. Itu yang terutama yang penting. Selain itu juga kalau kita mengikuti event-event itu biasanya kalau dalam turnamen itu ada 7 babak gitu ya. Kita dilatih, dibentur untuk berpikir 7 kali permainan dan dengan lawan yang berbeda-beda. Ini akan mengasah otak kita menjadi lebih kuat, sehingga nanti kalau mikir mungkin pelajaran yang lain, mungkin bisa jadi matematika, karena taktik tadi itu jadi nanti bisa gitu. Dan kesan saya luar biasa untuk Mandua Tuban ini, ternyata ada bakat-bakat banyak pemain catur sehingga bisa ke event ajang-ajang berikutnya. Dan tanggal 23 September ini kami akan berangkat ke Gresik, turnamen Jawa Timur. Itu ada pesertanya 3, ada Fajrur, ada Arvin, ada David dari kelas 12R itu. Jadi gitu.
Oke, semoga nanti di eventnya diberi kelancaran dan dapat membawa nama Mandua Tuban nih mendunia seperti slogannya maju bermutu mendunia. Amin, amin, Oke, amin, amin. semoga catur di Mandua Tuban lebih berkembang lagi dan tentunya dapat meraih juara-juara lagi ya Pak ya. Amin, amin. Oke, mungkin cukup ya Pak ya obrolan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi pemirsa di rumah dan semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Siap, siap. Oke, terima kasih pemirsa. Mungkin cukup sekian podcast pada kesempatan hari ini bersama atlet catur Mandua Tuban. Semoga dapat bermanfaat dan nantikan podcast-podcast kami selanjutnya tentu dengan bintang tamu yang berbeda dan sangat menarik. Terima kasih, saya Aicha Nur Aulia pamit undur diri dari podcast Mandua Tuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.